Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Dasar-Dasar Matematika dan Sains oleh Bapak Dosen Bapak Suwandi, Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan modul 4 mengenal makhluk hidup. Pada kelompok 2 ini ada Ibu Imelda Nurhayati dengan NIM 858697101, Ibu Silvi Aprilia Suseno 858695265, dengan saya sendiri Wiwi Prihartiningsih dengan NIM 858695193. Baiklah, presentasi kali ini pada KB 1, struktur tubuh makhluk hidup. Pada struktur tubuh tumbuhan, ada beberapa jaringan yang menyusun organ-organ pada tubuh tumbuhan. Antara lain, A. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan di dalamnya. B. Jaringan parenkima. Jaringan parenkima berfungsi melaksanakan sebagian besar metabolisme tumbuhan, antara lain mensintesis dan menyimpan bermacam-macam produk organik. C. Jaringan kolenkima. Jaringan kolenkima berfungsi untuk menyokong dan memperkuat organ tumbuhan seperti daun dan akar. D. Jaringan sklerenkima. Jaringan sklerenkima berfungsi untuk menyokong atau memperkuat bagian tertentu. Sklerenkima memiliki dua jenis sel, yaitu fiber dan sklereja. E. Jaringan endodermis. Jaringan endodermis berfungsi untuk lewatnya air dari bagian korteks ke stel atau silinder pusat. F. Jaringan xilem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. G. Jaringan floem. Di sini kami sertakan gambar batang tumbuhan yang sudah diiris atau sudah dipotong. Nampak beberapa jaringan setelah diperbesar ya. Ada beberapa jaringan yang ada di dalam batang tersebut. Baiklah, selanjutnya struktur akar dan fungsinya akan dijelaskan oleh Ibu Silvi Aprilia Suseno. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan dari Bu Wiwi. Oke, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan tentang struktur akar dan fungsinya. Berikutnya adalah struktur batang dan juga fungsinya. Saya mulai dari struktur akar dan juga fungsinya. Ada beberapa fungsi akar, yaitu sebagai alat pengangkut air dan garam, sebagai alat pernafasan, dan sebagai alat penyimpan zat makanan. Di dalam PPT kami sudah ada gambar untuk penampang membujur dari akar. Di situ ada epidermis, ada rambut akar, ada korteks dan sebagainya. Yang kedua di sini ada struktur batang dan juga fungsinya. Ada beberapa fungsi batang, yaitu sebagai alat angkut atau transportasi, sebagai alat penyimpan zat makanan, dan sebagai penyokong tubuh. Di dalam gambar di PPT kami itu ada dua macam, yaitu batang dikotil dan juga batang monokotil. Dapat kita lihat ada untuk yang batang dikotil itu ada korteks, floem, ada epidermisnya, cambium, xilem, ambulur dan sebagainya. Kemudian di batang monokotil itu juga ada meristem dasar, berkas pembuluh dan juga epidermis. Untuk struktur daun dan struktur bunga, buah dan biji akan dijelaskan oleh Ibu Imelda. Untuk Ibu Imelda dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Silvi juga Bu Wiwi. Saya Imelda akan melanjutkan pembahasan materi mengenai struktur daun, bunga, buah, biji beserta fungsinya. Yang pertama ada daun. Daun memiliki tulang daun yang menyambung dengan batang sampai ke akar. Jika daun dipotong melintang, akan terlihat strukturnya seperti gambar yang terpampang. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat kutikula di bagian epidermis atas maupun epidermis bawah. Di bagian tengahnya
terdapat mesofil yang merupakan jaringan di bagian dalam daun yang tersusun dari sel parenkim palisade dan parenkim spons. Pada tumbuhan, daun berfungsi sebagai alat angkut, sebagai alat pernafasan, juga sebagai alat penguapan. Selanjutnya, mengenai bunga. Bunga terdiri dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama adalah mahkota. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar terjadi proses penyerbukan. Yang kedua ada putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Yang ketiga ada benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Keempat ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai pelindung bunga ketika bunga sedang kuncup. Selain itu juga berfungsi sebagai alat perhiasan seperti mahkota. Yang kelima ada dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya semua bagian-bagian bunga. Ketiga ada struktur organ buah. Pada buah terdapat kulit luar yang berfungsi sebagai pelindung. Lalu ada daging buah yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Sedangkan biji berfungsi sebagai bakal individu baru dari tanaman tersebut. Terakhir ada struktur organ biji. Biji yang merupakan bakal individu baru mempunyai keping biji yang disebut kotiledon. Pada tumbuhan dikotil seperti mangga, terdapat 2 buah keping biji, sedangkan pada tumbuhan monokotil seperti jagung, terdapat 1 keping biji. Demikianlah pembahasan materi struktur tubuh tumbuhan dari kami kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.